back to my channel, Digital Edu. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini bahwa resmi dari Menpan RB. Honorer yang lulus P3K tahap 1 dan 2 namun tak dapat formasi akan dialih tugaskan. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Menpan RB telah memutuskan terkait nasib tenaga honorer di tahun 2025. Di mana status kepegawaian tenaga honorer tahun 2025 resmi akan dihapuskan dan akan dialihkan. Melalui seleksi ASN para tenaga honorer bisa beralih status menjadi PNS ataupun P3K. Namun, khususnya tenaga honorer lebih diprioritaskan dalam pengangkatan menjadi P3K. Melalui seleksi P3K, tenaga honorer telah dijamin akan diloloskan dan akan diberikan NIP. Hal ini pernah diungkap oleh Mardani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR RI. Dengan kerjasama pemerintah, Kemenpan RB, BKN, LAN, Kemenkeu, Kemenkumham, Setnek, ANRI, dan Komisi 2 sepakat 99,99% honorer akan mendapat NIP Desember tahun 2024 dengan syarat mendaftar pada pembukaan seleksi P3K, ujar Mardani Alisera. Meskipun demikian, rupanya tidak semua tenaga honorer yang mendaftar seleksi P3K bisa mengisi lowongan atau formasi. Bagi tenaga honorer yang masuk kriteria sebagai pelamar, namun rupanya formasi yang dibuka kuotanya sedikit, tidak dibuka oleh instansi tempatnya bekerja ataupun tidak lolos tahap akhir. Namun, jangan cemas, sebab Menpan RB sudah menyiapkan opsi lain bagi tenaga honorer yang sudah mengikuti seluruh rangkaian seleksi namun tidak dapat mengisi formasi. Ditetapkan dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2024, tenaga honorer yang tidak dapat mengisi formasi akan dipertimbangkan untuk dialihkan menjadi ASN. Akan tetapi pengalihan statusnya yaitu menjadi P3K paruh waktu. Yang mana P3K paruh waktu akan menjadi skema kepegawaian baru dalam dunia ASN P3K. P3K paruh waktu sendiri menjadi opsi terakhir yang diputuskan pemerintah untuk menyelamatkan nasib para tenaga honorer yang sebentar lagi akan dihapuskan. Adapun perbedaan antara P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu yaitu: yang pertama adalah jam kerja. Jam kerja P3K paruh waktu lebih sedikit dari P3K penuh waktu. Untuk P3K paruh waktu hanya masuk kerja 4 jam sehari saja, sementara P3K penuh waktu bekerja 8 jam sehari. Yang kedua, rekrutmen. P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu sama-sama direkrut melalui seleksi P3K. Namun, berdasarkan ketentuan resmi P3K paruh waktu akan direkrut dari para peserta yang tidak mendapatkan formasi. Perekrutan P3K paruh waktu akan berdasarkan pertimbangan, jadi tidak semua peserta seleksi P3K yang tidak mendapatkan formasi akan diangkat jadi P3K. Sementara P3K penuh waktu diisi oleh para peserta seleksi yang lolos. Dan yang ketiga adalah gaji. Perbedaan atas jam kerja P3K penuh waktu dan paruh waktu juga mempengaruhi besaran gaji yang diterima. Gaji P3K paruh waktu tentunya akan lebih kecil dibandingkan P3K penuh waktu. Bahkan sebagaimana pembahasan DPR dan pemerintah, bahwa besaran gaji untuk P3K paruh waktu akan lebih kecil dari upah tenaga honorer. Kabar lainnya bahwa guru honorer ini jangan coba-coba daftar seleksi P3K 2024 tahap 2 jika tak penuhi 2 syarat ini. Simak terus videonya. Pengadaan seleksi P3K 2024 tahap 2 hanya diperuntukkan bagi tenaga honorer yang penuhi syarat ini. Badan Kepegawaian Negara, BKN, telah menentukan siapa saja yang bisa mengikuti pendaftaran seleksi P3K 2024 tahap 2. Selain itu, BKN juga memberikan peringatan pada pelamar seleksi P3K 2024 agar selalu memantau jadwal pelaksanaan seleksi P3K 2024 tahap 1 dan tahap 2. Seperti yang diumumkan dalam akun Instagram resminya,
BKN mengingatkan terkait tanggal 17 November tahun 2024. Yang pertama, pada tanggal 17 November merupakan dimulainya pendaftaran seleksi P3K 2024 untuk tahap 2. Lalu yang kedua, pada tanggal 17 November merupakan hari pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar, SKD, CPNS 2024. Untuk daftar pelamar yang lulus hasil tes SKD CPNS 2024 diumumkan melalui instansi masing-masing tempat melamar. Selanjutnya, pada seleksi P3K 2024 tahap 2, pelamar kategori honorer ini harus segera mempersiapkan diri dan data sebaik-baiknya. Dimulai pada tanggal 17 November tahun 2024, pendaftaran seleksi tahap 2 akan berakhir atau ditutup pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Jadi, tenaga honorer yang berkesempatan mengikuti rekrutmen ini mendapat waktu cukup panjang. Sebulan lebih, honorer bisa mempersiapkan diri dan dokumen yang akan dikirim dengan teliti agar bisa lolos seleksi administrasi. Kemudian, mengenai guru honorer yang bisa mengikuti seleksi P3K 2024 tahap 2 wajib memenuhi 2 syarat ini. Pertama, guru honorer lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang bekerja di instansi pemerintah. Yang bersangkutan harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Dan yang kedua, tenaga guru honorer yang ikut seleksi tahap 2 harus terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan dan TMT minimal 2 tahun. Jadi, walaupun pengalaman kerja 2 tahun kurang 1 bulan pada saat mendaftar, maka guru honorer harus bersiap tidak lulus seleksi administrasi. Namun, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windianto memberikan penjelasan terkait seleksi P3K 2024. Begini, ke depan, tahun-tahun selanjutnya, kemungkinan besar lebih diutamakan P3K daripada CPNS, ujarnya. Artinya, tahun depan bagi semua honorer termasuk guru yang tidak lulus seleksi masih ada kesempatan mendaftar P3K. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.